Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Wahyuni, NIM F1C118019. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 Praktikum Kimia Organik 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai isolasi senyawa dari tumbuhan secara kromatografi kolom gravitasi atau KKG dan spektroskopi UV vis. Jadi, tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama dapat mengisolasi, mengidentifikasi, dan melakukan pemisahan senyawa kimia tumbuhan secara kromatografi kolom gravitasi atau KKG. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dapat menginterpretasi kromatogram UV vis dari senyawa yang diperoleh. Menurut Nazar dan Hasan tahun 2017, spektrofotometri UV didasari pada interaksi sampel dengan UV yang memiliki panjang gelombang 190-380 nanometer. Sumber sinar UV dapat diperoleh dari lampu deuterium. Karena sinar UV ini merupakan sinar yang tidak bisa dilihat oleh manusia, maka senyawa yang dapat menyerap sinar UV ini biasanya merupakan senyawa yang tidak memiliki warna. Menurut Ganjar dan Rohman tahun 2018, kebanyakan spektroskopi UV vis ini ditunjukkan untuk analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kedua analisis ini memanfaatkan proses penyerapan sinar UV vis oleh bagian molekul tertentu, seperti kromofor dan auxokrom. Untuk analisis kualitatif, parameter spektrum UV vis yang digunakan adalah panjang gelombang maksimal dan nilai absorpsinya. Kemudian, menurut Ningsih et al. Tahun 2016, uji metabolit sekunder, uji alkaloid bertujuan untuk mengetahui adanya senyawa golongan alkaloid dengan menggunakan reaksi Dragendorf. Adanya senyawa golongan alkaloid ini ditunjukkan dengan terbentuknya endapan yang berwarna oranye dengan reaksi Dragendorf. Perkenalkan, nama saya Herman Aziz, NIM F1C118032. Nah, alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu percobaan ini dilakukan dengan cara ekstraksi dengan cara maserasi. Nah, alat-alat yang dibutuhkan adalah seperangkat alat penyaring, Buchner, neraca analitik, gelas kimia. Gelas kimia meliputi gelas kimia 150 ml, 100 ml, dan 500 ml. Selanjutnya gelas ukur ini bervariasi, ada yang 100 ml, 2 ml, dan 10 ml. Selanjutnya cawan petri, pipet tetes, kertas tisu, tabung vial, botol, rotary vacuum evaporator, seperangkat kromatografi vakum cair, seperangkat kromatografi kolom gravitasi, dan plat KLT. Nah, selanjutnya peralatan untuk fitokimia antara lain plat tetes, spatula, gelas kimia 400 ml dan 100 ml, gelas ukur 10 ml, tabung reaksi, kompor, kasa, rak tabung, reaksi, pipet tetes. Dan peralatan yang digunakan untuk identifikasi adalah Fisher-Jones melting point apparatus, spektrofotometer VTIR, Shimadzu, spektrofotometer UV vis, dan spektrofotometer GCMS. Nah, selanjutnya ke bahan. Bahan yang digunakan untuk ekstraksi dan kromatografi kolom adalah pelarut teknis etil asetat, etanol, metanol, heksan, dan kloroform. Untuk kristalisasi dan kemurnian isolat digunakan pelarut proanalisis, penyemprotan atau penampakan noda KLT digunakan larutan jenuh CeSO42 1,5% dalam H2SO42 normal. Selanjutnya Visedium KCV menggunakan silika gel merek Keysegel 60 F254 0,25 mm 20 cm x 20 cm serta serbuk kering daun tumbuhan Majapahit. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam uji fitokimia antara lain metanol 70%, FeCl3 5%, etanol 70%, serbuk Pita Mg, HCl pekat, Aquades, N-heksan, kloroform, amonia pekat, H2SO42 normal, H2SO4 pekat, Regenmeyer, Wagner, Dragendorf, dan FeCl3 1%. Nah, selanjutnya prosedur kerja atau prosedur percobaan pada perlakuan kali ini. Yang pertama yaitu
Isolasi dan identifikasi senyawa metabolit sekunder ekstrak enasan dalam tumbuhan Majapahit. Nah, pertama, sampel yang digunakan adalah daun Majapahit sebanyak 10,1 kg, daun basah. Daun Majapahit kemudian dicuci dengan air mengalir. Tujuan mencuci daun tersebut adalah untuk menghilangkan pengotor-pengotor atau zat-zat yang tidak diinginkan dalam daun tersebut. Nah, kemudian setelah dicuci, kemudian daun tersebut dikeringkan. Namun, pengeringan ini tidak menggunakan sinar matahari langsung, melainkan hanya diangin-angin saja. Kenapa tidak menggunakan sinar matahari langsung? Karena sinar matahari langsung dapat merusak senyawa metabolit sekunder yang terdapat di dalam daun tersebut. Nah, selanjutnya, sampel yang telah menjadi serbuk, kering, halus, dan tumbuhan Majapahit tersebut diambil sebanyak 2 kg, dimaserasi berturut-turut dengan pelarut enaksan selama 24 jam dan diulang sebanyak 3 kali pada suhu ruang, kemudian diuapkan dengan menggunakan rotary vacuum evaporator. Nah, rotary vacuum evaporator ini berfungsi untuk mengeringkan atau menghilangkan kandungan air dan membekatkan larutannya atau sampel atau ekstrak. Nah, ekstrak enasan kemudian diuji fitokimia yang meliputi uji flavonoid, saponin, fenolik, tanin, alkaloid, steroid, dan terpenoid. Nah, selanjutnya ekstrak kental N-heksan dipisahkan menggunakan metode kromatografi cair vakum atau KCV dengan etil asetat, dan ekstrak kental N-heksan dipisahkan menggunakan metode kromatografi cair vakum atau KCV dengan etil asetat dan N-heksan. Hasil KCV kemudian dimonitor dengan kromatografi lapis tipis dengan perbandingan eluan N-heksan dan etil asetat itu 8:2. Fraksi yang diperlihatkan noda yang sama digabung dengan dimurnikan dengan cara rekristalisasi. Nah, dengan menggunakan pelarut kloroform dan metanol. Pengukuran titik leleh dan KLT dengan sistem 3 eluan dilakukan untuk mengetahui kemurnian isolat. Senyawa hasil isolasi yang telah dimurnikan kemudian diuji menggunakan reaksi Lieberman-Borchardt atau Borchardt dengan metode spektroskopi UV-Vis, VTIR, dan CGMS. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan mengenai alat dan bahan yang digunakan serta prosedur atau skema kerja dalam percobaan isolasi senyawa dari tumbuhan secara kromatografi, kolom gravitasi, dan spektroskopi UV-Vis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiatul Fajri, NIM F1C118025. Percobaan ini tidak dilakukannya praktikum. Oleh karena itu, didapatkan data dari jurnal yang dipilih secara perkelompok. Pada jurnal yang kami dapat yang berjudul yaitu Isolasi Senyawa Metabolit Sekunder dari N-heksana daun tumbuhan Majapahit, di mana pada daun tumbuhan Majapahit ini memiliki kandungan kimia yang berpotensi sebagai antibakteri yang menghambat pertumbuhan dari bakteri tersebut. Pada uji antibakteri ini digunakan dengan dua metode, yaitu metode dilusi dan metode difusi. Di mana pada metode difusi ini digunakan untuk menentukan daya hambat dari bahan antibakteri, sedangkan pada metode dilusi digunakan untuk mengetahui MIC dan MBP pada bahan antibakteri. Dari jurnal yang kami dapat, didapatkan isolasi senyawa metabolit sekunder tumbuhan daun Majapahit dengan data-data yang didapat. Pada jurnal ini digunakan sampel daun Majapahit, di mana perlakuan yang pertama yaitu daun Majapahit tersebut dicuci dengan menggunakan air, kemudian dikeringkan tanpa menggunakan sinar matahari, hanya saja diangin-anginkan saja. Di mana fungsi pemanasan seperti ini untuk menghilangkan air yang terkandung di dalam sampel agar sampel tersebut dapat disimpan lebih lama.
Kemudian dilanjutkan dengan 2 kg serbuk halus yang telah dimaserasi, di mana maserasi ini merupakan salah satu jenis metode ekstraksi dengan sistem tanpa pemanasan atau juga disebut dengan ekstraksi dingin. Pada metode ini, sampel tidak mengalami pemanasan. Sampel tersebut dimaserasi dengan menggunakan pelarut N-heksana. Lalu didapatkan ekstrak kental N-heksana. Kemudian dilanjutkan dengan uji fitokimia, yang mana pada tabel uji steroid dan tanin didapatkan hasil positif. Sedangkan pada terpenoid, alkaloid, flavonoid, dan saponin didapatkan hasil negatif. Perkenalkan, nama saya Kurata Aini, NIM F1C1181001. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai isolasi senyawa dari tumbuhan secara kromatografi kolom gravitasi dan spektroskopi UV-Vis. Jadi, kromatografi kolom gravitasi ini merupakan salah satu metode pemisahan dengan menggunakan kolom, di mana kecepatan elusi itu bergantung pada gaya gravitasi. Pada percobaan ini, digunakan pemisahan menggunakan kromatografi kolom, tetapi yang digunakan adalah kromatografi vakum cair. Kromatografi vakum cair ini merupakan metode yang sangat mirip dengan kromatografi kolom gravitasi. Bedanya, pada kromatografi vakum cair ini digunakan pompa vakum, sehingga proses pemisahan akan terjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan kromatografi kolom gravitasi yang hanya menggunakan gaya gravitasi. Ekstrak sampel N-heksan dari percobaan sebelumnya dipisahkan menggunakan kromatografi vakum cair. Selanjutnya akan dimonitoring dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Pada fraksi 61-69 didapatkan kristal pada tabung vial, sehingga kristal yang didapatkan ini kemudian dilakukan rekristalisasi sebanyak 2 kali. Adapun tujuan rekristalisasi sebanyak 2 kali ini adalah agar didapatkan ekstrak yang lebih murni daripada sebelumnya. Setelah dilakukan rekristalisasi, dilakukan penentuan titik leleh dengan menggunakan alat melting point. Pada percobaan didapatkan titik leleh senyawa yang diuji yaitu 141-142 derajat Celcius. Selanjutnya, dilakukan karakterisasi senyawa dengan menggunakan spektroskopi UV-Vis. Menurut literatur, spektroskopi UV-Vis ini merupakan gabungan dari spektroskopi UV dan spektroskopi visible, di mana pada spektroskopi UV-Vis ini menggunakan 2 sumber cahaya, yaitu cahaya ultraviolet dan cahaya tampak. Pada spektroskopi UV-Vis ini dapat digunakan untuk mengukur transmitasi, refleksasi, dan absorbansi dari cuplikan atau senyawa yang digunakan dengan berdasarkan sifat panjang gelombang. Spektroskopi UV-Vis ini umum sekali digunakan untuk pengukuran atau analisis senyawa organik. Hal ini dikarenakan spektroskopi UV-Vis ini dapat digunakan untuk mengukur senyawa yang tidak berwarna maupun zat yang berwarna. Pada percobaan didapatkan pada spektrum serapan puncaknya itu 227 nanometer terjadi transmisi elektron. Setelah dibandingkan dengan panjang gelombang standar, hal ini berarti pada senyawa yang didapatkan itu terdapat kromofor ikatan rangkap tak terkonjugasi di dalam senyawa. Oleh karena itu, selain diuji menggunakan spektroskopi UV-Vis, pada literatur yang kami gunakan juga diuji menggunakan FTIR. FTIR ini digunakan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada senyawa. Pada senyawa yang diuji terdapat gugus fungsi hidroksil, gugus fungsi keton, terdapat ikatan rangkap tak terkonjugasi tadi, dan juga terdapat ikatan CH pada senyawa. Berdasarkan beberapa analisis yang dilakukan, juga selanjutnya juga dilakukan analisis spektroskopi massa, sehingga dapat disimpulkan pada percobaan senyawa yang digunakan atau diisolasi ini mempunyai rumus kimia C29H48O,
di mana berdasarkan beberapa analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa senyawa merupakan senyawa metabolit sekunder steroid. Adapun kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan yaitu untuk melakukan kromatografi kolom gravitasi dapat dilakukan dengan menggunakan kolom berdasarkan pada gaya gravitasi. Selanjutnya untuk spektroskopi UV vis itu dapat digunakan untuk melihat ikatan dalam senyawa yang dilihat berdasarkan sifat panjang gelombang.